Video ini adalah request dari akun yang bernama Kang Kamil. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami mulai dari materi bahwa termasuk maksiat lisan adalah al-kadzib atau ikhbaru syai'i bi khilafil waqi', dusta bahasa Indonesianya. Termasuk perbuatan haram adalah berbohong. Namun di Islam ada penjelasan beberapa kondisi pengecualian yang mana dibolehkan untuk berbohong. Ada nanti kondisi seseorang misal dalam peperangan, maka boleh dia untuk berbohong dalam kondisi tertentu. Misal kondisi untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berseteru ya, islahu dzatil bain, maka boleh dia untuk berdusta, menghabarkan, menginformasikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi gitu kan, berbohong demi mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertengkar. Kemudian boleh juga misal berbohong untuk demi bahasanya keharmonisan, menjaga hubungan suami istri gitu. Nah, kemudian bahkan ada pengecualian kondisi yang mengharuskan atau mewajibkan seseorang itu untuk berbohong. Contohnya adalah untuk menyelamatkan nyawa atau harta muslim lain. Nah, jadi kalau misal ada yang bertanya, mencari di mana si fulan, ngapain? Saya mau membunuhnya katanya. Nah, padahal kita tahu bahwa si fulan yang mau dibunuh itu tidak bersalah, tidak berdosa apa-apa. Dia orang yang membunuh itu adalah orang yang zalim. Nah, kita kasih informasi yang keliru. Nah, dalam artian ini kita berdusta, berbohong demi menyelamatkan si fulan yang setahu kita tidak bersalah itu tadi, ataupun harta ya, demi menyelamatkan harta. Jika kita katakan yang sebenarnya, malah nanti hartanya akan dirampas oleh orang yang zalim tersebut. Nah, permasalahan kadzib ada pengecualian dusta yang boleh. Nah, tapi untuk takabur atau sombong, angkuh, di dalam Islam sama sekali tidak ada pengecualian yang mengatakan bahwa boleh untuk bersikap sombong. Makanya para ulama Islam menjelaskan, mewanti-wanti bahwa redaksi yang mengatakan takabur ya, at-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqah, bersikap sombong, angkuh terhadap orang yang juga sombong itu adalah sedekah, itu adalah redaksi yang sangat-sangat keliru dan wajib untuk diperingatkan kaum muslimin dari redaksi yang keliru tersebut. Karena apa tadi? Dalam syariat Islam, takabur dalam segala macam kondisinya, sikap sombong dalam segala macam kondisinya adalah haram. Nah, pengertian dari takabur sendiri, nah ini masuk ke dalam teknis definisi supaya lebih dipahami bahwa mengapa kok dalam setiap kondisi sikap takabur itu haram. Takabur pengertiannya adalah raddul haqqi ala qailihi. Yang pertama, raddul haqqi ala qailihi, bersikap menolak kebenaran terhadap si penyampai kebenaran. Entah itu disebabkan karena dia termasuk tokoh masyarakat, orang terpandang, pengikutnya banyak, ketika keliru diingatkan, dinasihati oleh si penyampai nasihat yang dianggapnya adalah orang yang biasa-biasa saja, atau dianggapnya dia lebih tua, terus kemudian penyampai nasihat adalah anak yang dianggapnya masih kecil, masih bau kencur. Nah, akhirnya apa? Dia gengsi, dia bersikap angkuh, sombong, tidak mau menerima kebenaran fakta nasihat yang disampaikan. Itu termasuk sikap sombong yang haram. Kemudian pengertian yang kedua, nah jadi pengertian takabur ada dua. Yang pertama itu tadi raddul haqqi ala qailihi, menolak kebenaran
Kemudian pengertian yang kedua takabur adalah istihqarun nasi, merendahkan atau bersikap menyepelekan, memandang rendah pihak lain, memandang rendah manusia lain. Misal dia dalam hatinya beranggapan bahwa dirinya lebih lebih mulia, lebih baik, dan merendahkan pihak lain dengan misal diekspresikan dengan sikap berpaling muka, dengan bersikap perkataannya yang menunjukkan sikap sombong, ataupun dengan ekspresi-ekspresi lain. Jadi bahkan misal kok seandainya seseorang mengekspresikan kesombongannya itu, nah jadi sombong itu masuknya dalam takabur itu masuknya dalam maksiat hati ya. Jadi adanya di hati namun kadang terekspresikan dalam pakaian, dalam kendaraan, dalam bangunan. Nah, bahkan para ulama itu sebagian mencontohkan sikap sombong andaikan seseorang membuat display di rumahnya, dipajang atau dihias rumahnya dengan display benda-benda berharga, dengan benda-benda yang sekiranya dia maksudkan display atau pajangan di rumahnya itu supaya kalau kelihatan orang akan menjadi takjub, akan memandang bahwa ini yang punya rumah sungguh sangat-sangat wow gitu ya, sangat hebat. Nah, kalau kehebatannya itu ditujukan untuk supaya dirinya dianggap hebat gitu kan, itu juga termasuk ekspresi atau sikap dari sikap sombong. Nah, termasuk dosa juga. Jadi kalau misal kok yang boleh misal seseorang menghias rumahnya ya biar kelihatan bagus, biar pantas gitu, tanpa ada di hatinya perasaan sombong, boleh, nggak apa-apa. Seseorang memakai pakaian yang bagus, yang kendaraan yang mewah, atau berpenampilan yang menarik, jika dibarengi di hatinya dengan perasaan sombong, takabur, yaitu menganggap dirinya lebih baik dan merendahkan orang lain, maka itu dosanya di situ. Ada sikap, ada rasa sombong, angkuh di hatinya. Nah, namun jika memakai atribut-atribut semacam tadi yang bagus-bagus, tidak ada perasaan sombong di hatinya, ya nggak masalah, tidak berdosa. Nah, yang dikatakan oleh sebagian orang sebagai tahadduts bin ni'mah, ini hati-hati karena sebagian terkeliru juga di dalam istilah tahadduts bin ni'mah. Aslinya terkadang ya, jadi tidak bisa membedakan mana perasaan sikap sombong dengan apa yang disebut dengan tahadduts bin ni'mah. Nah, para ulama menjelaskan tahadduts bin ni'mah secara teknis supaya untuk mudah ya dibedakan mana yang sombong, betulan sombong, mana yang bukan ya. Seseorang yang dikatakan sebagai tahadduts bin ni'mah, misal mencontohkan ya, mengatakan dia, saya lulusan mana? Saya lulusan Mesir. Saya S berapa? Saya S3. Saya hafal hadis berapa? Hafal berapa juta hadis misal. Saya punya pengalaman apa? Ini. Itu jika di hatinya ada perasaan ingin mengunggulkan dirinya dibanding pihak lain, dalam artian dia merendahkan pihak lain, ya, mengangkat dirinya dan merendahkan pihak lain, maka itu masuk dalam sombong, meskipun dia kira itu sebagai tahadduts bin ni'mah. Nah, secara definisi misal tahadduts bin ni'mah, dia menceritakan hal-hal yang positif yang telah dia raih. Maksudnya apa? Tahadduts bin ni'mah, dia ceritakan itu semua ya, capaian yang telah dia peroleh itu, nikmat-nikmat yang telah dia peroleh itu dia sampaikan, masyarakat menjadi tahu kondisinya seperti itu. Nah, nanti kalau ada yang membutuhkan,
Bapak, saya mau belajar ilmu hadis dari sampean. Katanya kamu sudah mendapat nikmat begini, begini, begini. Nah, maka itu tujuannya, yaitu apa? Supaya orang tahu, supaya orang ngerti, oh, si fulan itu berkompeten atau punya kapabilitas untuk ngajar ilmu agama contohnya. Maka saya akan ke sana. Nah, ketika orangnya datang minta diajarin, ya diajarin. Jangan kemudian beralasan, oh saya sibuk lagi mau ceramah, oh saya sibuk lagi mau apa, cuma alasan doang misal. Nah, padahal itu tadi tahadduts bi ni'mah adalah kita sampaikan nikmat atau capaian yang telah kita terima itu tadi dengan maksud supaya orang tahu. Kemudian ketika orang membutuhkan, dia bisa lari ke kita, minta tolong ke kita. Nah, kemudian ya ditolong, dibantu. Nah, begitu juga misal dalam hal capaian materi duniawi, kita sampaikan misal, oh saya sudah mendapat rezeki berapa rupiah, saya sudah mendapat rezeki mobil berapa buah. Nah, supaya orang tahu ketika orang membutuhkan, dia lari ke kita. Bapak, saya butuh tumpangan mobil. Bapak, saya butuh uluran ekonomi sekian rupiah misal. Nah, maka apa? Dibantu. Bukan kemudian bilangnya tahadduts bi ni'mah, namun ketika orang datang minta bantuan, beribu alasan disampaikan. Nah, itu bukan tahadduts bi ni'mah, berarti hawa nafsu ingin mengekspresikan kesombongan, namun dibahasakan dengan tahadduts bin ni'mah. Nah, tetap hukumnya dosa kalau yang seperti itu. Jadi itu ya, untuk tahadduts untuk apa tadi? Takabbur. Kemudian untuk yang akhlak, pernyataan yang keliru yang mengatakan bahwa katanya al-adab fauqal ilmi, itu biasa disampaikan di orang-orang Indonesia dengan maksud bermacam-macam. Nah, cuman yang perlu diwaspadai kekeliruannya itu adalah pertama, bahwa yang benar Nabi mengajarkan bahwa kita wajib untuk menjalankan segala macam kewajiban yang wajib bagi kita. Ya, wajib kita untuk sholat 5 waktu, misal wajib kita untuk zakat bagi yang mampu, wajib untuk puasa Ramadan, wajib untuk misal pergi haji, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nah, maka Nabi bukan hanya menyampaikan kamu wajib laksanakan sana, tapi apa? Beliau juga menekankan atau memprioritaskan, sebelum kamu menjalankan kewajiban tersebut, ya mestinya kamu belajar dulu supaya tidak terjerumus kepada amal ibadah yang dianggapnya beramal ibadah ternyata sia-sia karena tidak sesuai landasan ilmu atau syariat Islamnya. Nah, sholatnya ngawur, puasanya ngawur, zakatnya ngawur, hajinya ngawur, nikahnya ngawur, beriman dan berislamnya ngawur. Nah, bagaimana bisa kemudian mendapat pahala? Nah, jadi Nabi mewajibkan bahkan untuk berakhlak, beradab. Nah, maka artinya apa? Berilmu dulu. Ilmu tentang adabnya itu harus dipelajari, dipahami. Tidak kemudian kok saya mau beradab, pokoknya berpegang kepada hadis apa itu, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, hadis, atau apa yang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang seakan-akan apa, bahwa orang pahamnya, oh berarti Islam itu ujung-ujungnya akhlak. Oke, berarti kalau gitu nggak usah belajar ilmu agama, pokoknya berakhlak yang mulia. Nah, kadang orang berpikir sesat semacam itu. Nah, padahal logikanya sesuatu jika tidak dilandaskan dengan ilmu, maka amal ibadah yang dimaksud, nah termasuk tadi ya, berakhlak, beradab itu tadi, jika tidak berbekal ilmu dulu, yang terjadi adalah ngawur,
atau suka-suka dia sendiri. Nah, maka tidak betul ya peredaksian bahwa adab di atas ilmu. Yang betul bahwa wajib kita untuk berakhlak ya, berakhlak kepada Allah dengan kita belajar dulu sifat-sifat Allah apa saja, sehingga tidak terjerumus kepada kurang ajar, tidak terjerumus kepada mencaci maki, tidak terjerumus kepada mensekutukan Allah ya. Karena bahasa seorang kadang menganggap atau bermaksud ingin berakhlak kepada Allah, namun jatuhnya apa? Menyifati Allah seperti manusia. Nah, hukumnya ya bukan berakhlak mulia kepada Allah, namun justru murtad, keluar dari Islam ya. Atau sebagian orang ingin menurut mereka menganggap bahwa mereka ingin berakhlak kepada Rasulullah, kepada para nabi, namun tidak belajar ilmu agama, tidak belajar caranya berakhlak terhadap nabi. Akhirnya apa? Ya suka-suka dia, ngawur. Misal dia menganggap bahwa ada nabi atau ada rasul yang pernah berdusta 3 kali seumur hidupnya, atau dia menganggap bahwa ada nabi, ada rasul yang berproses menemukan siapa yang berhak untuk disembah. Berproses bagaimana? Menurut mereka apa? Nabi Ibrahim ketika mudanya bingung siapa yang berhak disembah, apakah matahari, apakah bulan, ataukah bintang. Nah itu meskipun dia anggap dia berakhlak kepada nabi, kepada rasul dengan keyakinan atau anggapannya yang semacam itu, dia sejatinya mencaci maki para nabi dan para rasul. Sebagian menganggap apa? Ingin menyampaikan tentang akhlak, tentang apa? Adab, kemudian menceritakan atau berkeyakinan bahwa Nabi Ayub pernah sakit, kata dia, dengan sakit yang parah sampai keluar ulat atau belatung dari fisiknya yang menjijikan seperti itu. Terus kemudian masyarakat menjadi kabur, tidak mau mendengarkan dakwahnya. Nah, semacam itu, meskipun dia menganggap dia berakhlak, namun karena tidak dilandasi dengan ilmu, justru jatuhnya dia terjerumus kepada mencaci maki derajat kenabian atau kerasulan. Ya, statusnya fatal sampai murtad ya, sampai membatalkan keislaman dan keimanannya, syahadatnya batal itu orang yang seperti itu. Nah, maka penting sekali untuk supaya dipahami bahwa wajib untuk beradab, berakhlak, tapi berilmu dulu. Nah gitu. Setelah berilmu ya berakhlak, bersopan santun yang sesuai norma-norma di masyarakat yang berlaku, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah lagi-lagi beradab, berakhlak tidak dengan semau hawa nafsunya sendiri ya. Misal kalau di kampungnya itu tata krama atau adab dianggap akhlaknya itu harus bersalaman kepada yang lebih tua, kepada gurunya, namun berseberangan, bertentangan dengan syariat Islam. Contohnya misal diharuskan untuk semua santri atau kalau di kampus itu mahasiswa-mahasiswinya bersalaman kepada gurunya, kepada dosennya, baik yang laki-laki maupun perempuan, lawan jenis. Nah, kalau enggak salaman dianggapnya tidak berakhlak, tidak beradab. Nah, sehingga yang cowok salaman kepada dosennya yang perempuan disuruh salim sama dosennya yang laki-laki tanpa adanya penghalang ya. Maka itu kita katakan ini bukan adab, bukan akhlak, namun maksiat. Nah, jadi harus dengan landasan ilmu ya. Kalau tidak berpegang kepada syariat Islam, yang jatuh ya terjerumus kepada kekeliruan. Wabillahi taufiq.